apabila sudah dikatakan piring tua atau piring antik yang sudah berusia tua, piring ini juga pantas untuk disebut dengan piring bersejarah karena memiliki nilai-nilai historis yang cukup menarik. Kenapa saya juga bisa katakan ini sebagai piring bersejarah dan memiliki nilai fenomenal tentang berdirinya sejarah bangsa ini? Kalau kita lihat dari tahun pembuatannya di tahun 1850, berarti keberadaan piring ini di sini berbarengan dengan masuknya atau datangnya kembali Inggris ke Indonesia sekitar tahun 1945. Inggris datang ke Indonesia kembali karena dulu juga Inggris pernah menjajah di Indonesia ya. Sebetulnya masih ada perdebatan juga apakah Inggris saat itu menjajah atau tidak. Inggris pertama kali datang ke Indonesia di sekitar 1812 atau 1814 ya, saya lupa, sampai dengan 1816, dan saat itu yang terkenal kepemimpinannya adalah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Tapi piring ini ada setelah Thomas Stamford Raffles sudah tidak ada di Indonesia kembali. Oleh karena itu, bisa jadi piring ini dibawa oleh tentara-tentara Inggris yang datang ke Indonesia di tahun sekitar 1945. Atau juga bisa jadi dari tahun 1850 sejak diciptakan piring ini sudah dikirimkan ke Indonesia. Karena kenapa saya bisa dikatakan demikian? Saat itu orang-orang Belanda adalah sekutu dari negara Inggris. Karena di zaman itu Eropa dikuasai oleh Prancis. Dan Inggris merupakan sekutu terdekat dari Prancis. Jadi semua barang-barang tentang porselen, keramik, ataupun furniture dan sebagainya itu biasanya dikirim dari Prancis ataupun Inggris. Belanda belum memproduksi barang-barang seperti porselen dan lain-lain. Kedua negara itu yang menguasai pasar di Asia dan maupun Eropa sendiri. Dan oleh sebab itu, karena masuknya sama dengan saat kemerdekaan kita mulai dikumandangkan, maka piring ini bisa juga dikatakan sebagai piring bersejarah dan berhubungan juga dengan kemerdekaan bangsa ini dan berdirinya bangsa ini sampai sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa perlu juga menjaga atau melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di negeri tercinta kita ini. Dan salah satunya piring yang ada di hadapan saya ini. Walaupun sebatas piring, tetapi memiliki nilai-nilai historis yang sangat tinggi. Dan perlu kita lindungi keberadaannya. Ya, untuk pengetahuan berikutnya, mengapa piring ini bisa ada di Indonesia? Setelah saya teliti kembali lagi, Indonesia di zaman itu ternyata merupakan salah satu negara tujuan importir terbanyak juga
tentang piring-piring porselen dari Eropa. Bahkan perusahaan Inggris pernah membuat motif-motif yang mengambil dari pola yang ada artinya dengan budaya di Indonesia. Dan bahkan lambangnya pun memakai nama-nama kota di Indonesia. Nah, untuk hal itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang motif-motif transferware yang memakai nama-nama daerah di Indonesia. Saya kembali ke piring ini. Di zaman tahun sekitar, diperkirakan ya, sekitar dari tahun 1850 sampai 1945, piring ini ada di Indonesia, mungkin di sekitar Jakarta atau dulu disebut dengan Batavia, daerah Jawa, mungkin di sekitar Semarang, Jogja, Solo, dan Jawa Timur, dan di sekitar wilayah Sumatera, Makassar, dan lain-lain. Piring ini dahulu jenis ini bisa ditemukan karena di kota-kota tersebut berdiri negara-negara. Dulunya pernah ada negara-negara ya daerah tersebut yang merupakan daerah serikat dari kolonial Belanda. Karena piring ini biasanya dulu dimiliki oleh para kelas menengah atas, ya. Hanya menengah-menengah kelas atas saja yang memiliki piring-piring bergambar seperti ini. Mungkin bisa bangsawan, pejabat pemerintahan, dan di komunitas Indonesia mungkin di kalangan priai, ya, atau anak bangsawan, atau sultan, atau kerajaan, dan sebagainya. Mereka lah yang memiliki piring-piring ini. Karena itu piring ini bisa disebut piring yang spesial, karena tidak orang sembarangan yang memiliki piring ini di zaman tersebut. Maka memang piring ini kalau dibahas lebih jelas lagi, mungkin banyak cerita-cerita yang menarik yang pernah dialami oleh piring ini. Ya, mungkin itu saja pembahasan saya tentang piring ini. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui sejarah yang ada dan terkandung di dalam piring ini atau porselen ini. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan tentang piring ini, saya mohon maaf. Apabila juga ada kekeliruan, saya mohon maaf, karena kita juga manusia biasa yang pastinya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya yang mungkin akan membahas berbagai piring atau porselen lainnya tentang transferware, dan mungkin lebih menarik lagi dari video-video yang sebelumnya. Jangan pernah lewatkan, dan jangan lupa untuk subscribe, ya, komen, dan juga like, ya, karena itulah yang bisa membuat channel ini akan hidup sepanjang masa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.